Selamat pagi para siswa, selamat bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran OTK Kepegawaian. Kali ini kita akan membahas tentang gaji. Apa sih sebetulnya gaji? Kalau kita dengar kata gaji, biasanya rasa senang, sukacita itu ada di dalam diri kita. Apalagi kalau orang yang sudah bekerja, begitu mendengar gaji itu memberikan sukacita. Dan itu yang diharapkan oleh setiap pegawai di dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Pagi hari ini kita akan membahas tentang gaji. Apa sih gaji? Nah, pengertian gaji menurut Hasibuan di dalam buku yang diterbitkannya pada 2002, dia menyebutkan gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Jadi gaji itu adalah merupakan balas jasa karena orang sudah melakukan tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan pembayaran gaji itu dibayarkan secara periodik. Periodik itu artinya ada waktu tertentu, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa triwulan, bisa 1 semester. Itu yang disebut dengan periodik. Tapi jangka waktunya itu tetap, jangka waktunya sama. Dan biasanya gaji diberikan untuk karyawan tetap. Dan itu pasti karena dijamin oleh undang-undang. Nah, pengertian gaji yang kedua yang disampaikan oleh Handoko dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1993, beliau menyebutkan gaji adalah pembayaran finansial kepada karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivasi pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang. Nah, beliau menyoroti gaji itu pembayaran finansial. Jadi gaji harus dibayarkan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Nah, gaji harus dalam bentuk uang. Kemudian gaji itu untuk apa? Gaji itu untuk memotivasi, memberikan semangat, memberikan dorongan kepada pekerja untuk dia melaksanakan tugas dan pekerjaannya secara lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, kalau pegawai negeri biasanya gaji itu diberikan di awal bulan. Sementara kalau pegawai swasta itu gaji biasanya diberikan di akhir bulan. Kenapa seperti itu? Konsepnya kalau pegawai negeri itu dibayar dulu baru bekerja. Sementara kalau pegawai swasta itu bekerja dulu baru digaji. Nah, maka pemberian gajinya itu biasanya kalau pegawai negeri di awal, kalau pegawai swasta di akhir bulan. Nah, kita sudah tahu pengertian gaji. Jadi sesuatu yang harus dibayarkan kepada orang yang menerima pekerjaan. Nah, sekarang apa peranan gaji? Peranan gaji. Peranan gaji bisa dibagi menjadi dua, bagi si pemberi gaji dan bagi si penerima gaji. Yang pertama, bagi pemberi gaji. Gaji merupakan unsur pokok dalam menghitung biaya produksi
dan komponen dalam menentukan harga pokok yang dapat menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Jadi gaji bagi si pemberi gaji itu atau pemberi kerja merupakan kos atau biaya yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan sesuatu. Gaji itu merupakan biaya. Apabila suatu perusahaan memberikan gaji terlalu tinggi, maka hal ini akan berdampak kepada harga pokok barang yang tinggi. Sebaliknya, kalau gaji diberikan terlalu rendah, ini akan berdampak kepada kesulitan pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja. Karena biasanya tenaga kerja itu kan selalu menginginkan tempat yang mempunyai gaji lebih tinggi. Nah, sehingga kalau gajinya kecil, wah moh neng kono karena gajinya kecil dan seterusnya. Nah, jadi bagi pemberi gaji atau bagi pemberi kerja ini, gaji itu merupakan sesuatu yang sangat penting yang benar-benar harus dipikirkan. Bagaimana agar gaji tersebut tidak memberatkan bagi penghitungan harga pokok suatu produk, tetapi sekaligus juga bagaimana tidak menyusahkan bagi perusahaan di dalam mencari tenaga kerja. Itu yang pertama, bagi pemberi gaji atau pemberi kerja. Nah, kemudian yang kedua, peranan gaji bagi penerima kerja. Penerima kerja itu kita misalnya melakukan tugas pekerjaan, seterusnya. Gaji merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Kita tahu kalau kita gajian itu kan harapannya setelah gajian kita bisa membeli kebutuhan-kebutuhan kita gitu. Kalau masih ada yang lebih kita belikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sekunder dan seterusnya. Nah, itu yang diharapkan. Gaji merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Gaji bukanlah merupakan satu-satunya motivasi karyawan dalam berprestasi, bukan. Memang gaji menjadi sesuatu yang penting bagi karyawan, tapi tidak satu-satunya motivasi karyawan dalam berprestasi. Tetapi gaji merupakan salah satu motivasi yang penting yang ikut mendorong karyawan untuk berprestasi. Sehingga tinggi rendahnya gaji yang diberikan itu juga akan mempengaruhi kinerja dan kesetiaan karyawan. Meskipun tadi sudah dikatakan bahwa gaji bukan satu-satunya motivasi. Ada motivasi-motivasi lain kenapa orang mau bekerja lebih baik, mau bekerja dengan prestasi yang lebih baik. Bukan sekedar gaji, tapi ada hal yang lain. Tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa gaji itu menjadi peranan yang sangat penting bagi si penerima kerja. Kalau kita kerja, selalu kita berharap mendapatkan gaji yang besar. Atau kalau misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan yang gajinya kecil, maka kadang-kadang kerja kita kurang begitu baik, prestasi kerjanya kurang baik, karena mungkin kita berpikir ngapain kerja baik-baik, toh bayarannya hanya segini. Tapi berbeda kalau misalnya kita berada di perusahaan atau di satu lembaga atau instansi yang memberikan gaji gede. Kalau kita mau semau gue, mau kerja seenaknya, pasti takut. Takut apa? Takut nanti kalau dikeluarkan. Eman-eman, wong gajinya gede, kok saya bekerja tidak serius. Nek ditokke eman-eman, gelo dan seterusnya. Nah, jadi bagi penerima gaji itu sesuatu yang penting.
untuk menjadi pertimbangan. Nah, kemudian 3 fungsi penggajian. Apa sih fungsinya penggajian? Ada 3 fungsi penggajian. Yang pertama, untuk mendorong pekerja agar menunjukkan prestasi yang tinggi. Jadi dengan gaji diharapkan prestasi kerjanya menjadi tinggi. Apalagi tadi kalau gajinya tinggi, prestasi kerjanya juga harus tinggi. Tuntutannya biasanya juga tinggi. Yang kedua, untuk menarik pekerja yang mempunyai kemampuan ke dalam organisasi. Fungsi penggajian untuk menarik pekerja yang mempunyai kemampuan ke dalam organisasi. Jadi semacam iming-iming perangsang. Kalau orang tahu bahwa di perusahaan atau di lembaga itu gajinya tinggi, maka orang-orang yang berprestasi itu akan melirik ke organisasi atau lembaga atau instansi itu supaya dia bisa masuk ke situ karena tahu bahwa di situ gajinya besar. Nah, jadi fungsi yang kedua, menarik pekerja yang mempunyai kemampuan. Bukan sekedar pekerja yang mau, tetapi yang mampu. Karena banyak orang yang mau tetapi tidak mampu. Tapi ada yang mampu tetapi tidak mau. Nah, memang yang sangat dibutuhkan adalah orang-orang yang mau sekaligus mampu. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya akan mencari lembaga atau instansi yang bergaji tinggi. Yang ketiga, untuk memelihara prestasi pekerja selama periode yang panjang. Kita tahu tadi kalau gajinya kecil, orang akan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekarang coba-coba kerja di sini, lihat 1 bulan 2 bulan gajinya kok samene ra cukup nggo kebutuhan dan seterusnya, akhirnya keluar cari pekerjaan yang lain yang gajinya lebih tinggi. Nah, setelah mendapatkan gaji yang lebih tinggi, kok ada pekerjaan lain yang memberikan tawaran gaji yang lebih tinggi lagi, pasti pindah lagi. Nah, ini penggajian menjadi bagian penting juga untuk bagaimana mempertahankan prestasi kerja karyawan dan tetap menjaga karyawan stay di organisasi, lembaga, institusi itu. Berikutnya 8 tujuan penggajian. 8 tujuan penggajian. Yang pertama, sebagai ikatan kerjasama. Antara siapa? Antara pemberi kerja dan penerima kerja. Dengan pemberian gaji, maka akan terjalin ikatan kerjasama formal antara majikan dan karyawan, antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Nah, karena ikatan kerjasama itu, apa yang dikerjasamakan? Ya, karyawan harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikannya atau yang menjadi tanggung jawabnya itu dengan baik, sedangkan pihak pengusaha, pihak pemberi kerja atau majikan itu wajib membayar gaji sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tuh, jadi ada ikatan kerjasama antara penerima kerja dan pemberi kerja. Yang kedua, kepuasan kerja. Kepuasan kerja. Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya, sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya atau dari pekerjaannya. Kalau kita sudah bekerja, kita mendapatkan gaji, kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan diri kita, baik kebutuhan makan, minum, kebutuhan sandang, kebutuhan-kebutuhan yang lain, maka kita akan merasa terpenuhi itu semua. Kemudian status sosial kita terangkat dari yang tadinya tidak punya duit, sekarang punya duit, status sosialnya meningkat.
orang tidak ngeremehkan lagi. Maka seringkali kalau kita ada seseorang yang pengen lamar orang perempuan, itu selalu ditanya apa pekerjaannya. Nah, karena pekerjaan itu biasanya sebanding dengan gaji yang diterima. Nah, orang tua suka pilih-pilih. Nah, gaweannya apa? Nah, kalau pekerjaannya oke, wah, orang tua berpikir, kan mesti bayarannya oke dan seterusnya. Jadi status sosialnya naik. Demikian juga akan meningkatkan egoistik kita. Setiap orang itu pasti punya ego, punya keakuan. Nah, sehingga egoistiknya itu meningkat. Meningkat artinya kepercayaan diri seseorang itu meningkat. Maka akan ada kepuasan di situ. Kepuasan diri karena dia sudah mempunyai gaji atau penghasilan. Yang ketiga, pengadaan efektif. Pengadaan efektif artinya gini, perusahaan itu akan mudah mendapatkan pegawai karena perusahaan memberikan gaji yang cukup menggiurkan bagi calon tenaga kerja. Jadi calon tenaga kerja itu mereka akan berbondong-bondong ke perusahaan itu untuk mendapatkan salah satu posisi di perusahaan itu. Kenapa? Karena perusahaan memberikan gaji yang menurut mereka cukup atau bahkan besar. Jadi program gaji ditetapkan cukup besar. Pengadaan karyawan yang qualified yang akan diperoleh perusahaan itu akan lebih mudah. Qualified itu yang memenuhi syarat, memenuhi ketentuan dari perusahaan. Perusahaan menginginkan pegawai yang pinter, yang kelasnya seperti ini, itu gampang. Karena banyak orang yang akan tertarik ke situ. Kenapa tertarik? Karena gajinya pandang besar. Yang keempat, motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Jadi manajer di dalam menggerakkan bawahan itu akan menjadi lebih mudah, lebih gampang. Karena gajinya gede. Kamu gajinya gede loh. Kalau kamu tidak melakukan tugas dan pekerjaan ini, bisa saja kamu saya geser, kamu saya keluarkan dan seterusnya. Akhirnya si pegawai ini harus bekerja menjadi lebih baik. Bekerja lebih baik untuk mempertahankan pekerjaannya itu supaya tidak hilang. Karena kalau pekerjaannya hilang, gajinya otomatis juga hilang. Dia kehilangan penghasilan yang cukup besar. Itu makanya memotivasinya gampang. Tapi berbeda kalau perusahaan atau instansi atau lembaga itu memberikan gaji kepada karyawannya itu tidak terlalu besar atau bahkan kecil. Sangat sulit bagi pimpinan atau manajer untuk memotivasi. Kenapa? Karena dia sudah tahu, kamu gajinya sakmene kok kon kerja banget, ya moh dan seterusnya. Nah, ini memotivasi karyawan dengan gaji yang cukup baik akan memudahkan manajer di dalam memotivasi. Kemudian stabilitas karyawan. Seringkali saya katakan di kelas itu terjadi turnover pegawai, turnover perputaran pegawai yang besar. Kalau gajinya kecil biasanya begitu. Perusahaan dapat karyawan, nanti 3 bulan keluar, ada karyawan lagi masuk, 3 bulan keluar dan terus perputarannya sangat tinggi. Tapi berbeda kalau misalnya perusahaan itu memberikan gaji yang cukup dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif,
maka stabilitas karyawan lebih terjamin. Karena tadi turnovernya kecil. Jadi karyawan tuh kerasan berada di situ, bertahan berada di situ karena merasa mendapatkan gaji yang cukup besar. Yang ke-6, disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Karyawan akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Pegawai bahkan tidak ingin melakukan pelanggaran, karena kalau melakukan pelanggaran dia takut untuk dikenai sanksi. Apalagi kalau sanksinya harus keluar dari perusahaan itu. Nah, gaji yang besar hilang, maka dia akan berusaha sedisiplin mungkin untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Tapi berbeda kalau gajinya kecil di perusahaan itu, banyak pegawai yang kadang-kadang indisipliner, semaunya. Kenapa? Karena dia berpikir ben tok ya wis wong bayare cilik yo. Nah, ini yang terjadi. Berikutnya yang ke-6, ke-7, pengaruh serikat buruh itu menjadi kecil. Dengan program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan konsentrasi pada pekerjaannya. Jadi kalau serikat buruh itu ngajak-ngajak demo, ngajak-ngajak untuk menentang kebijakan perusahaan, itu tidak akan diabaikan oleh karyawan. Karena mereka sudah merasa mendapatkan gaji yang cukup besar, sehingga ngapain saya harus demo, ngapain saya harus melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi atau lembaga. Jadi pengaruh serikat buruh menjadi kecil. Berikutnya, pengaruh pemerintah. Jika program gaji sesuai dengan undang-undang yang berlaku, misalnya seperti ada batas gaji minimum, maka intervensi pemerintah itu dapat dihindarkan. Pemerintah tidak akan cawe-cawe. Cawe-cawe itu ikut-ikutan mempengaruhi sistem yang berlaku di perusahaan, karena perusahaan sudah memberikan gaji yang sesuai atau bahkan melebihi apa yang diharapkan oleh pemerintah. Itu 8 hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan tujuan penggajian. Ini 8 tujuan. A, ikatan kerjasama. 2, kepuasan kerja. 3, pengadaan efektif, motivasi. Kemudian yang kelima, stabilitas karyawan. Yang ke-6, disiplin. Yang ke-7, pengaruh serikat buruh. Dan yang ke-8, pengaruh pemerintah. Oke, kita lanjut. Sekarang komponen gaji. Komponen gaji itu ada 2, yaitu gaji pokok dan tunjangan. Gaji pokok itu gaji yang diberikan kepada karyawan dengan jumlah yang sama untuk golongan yang sama. Ini gaji pokok. Kemudian selain gaji pokok, yang kedua itu ada tunjangan. Nah, tunjangan ini yang berbeda antara satu pegawai dengan pegawai yang lain. Ada beberapa macam tunjangan yang ditulis di sini, tetapi masih ada tunjangan-tunjangan yang lain sebetulnya. Nah, tunjangan itu sendiri ada 2, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Nah, kita lihat dulu tunjangan tetap. Tunjangan tetap biasanya diberikan jika ada perbedaan status dan adanya tugas tambahan. Ada perbedaan status dan tugas tambahan. Golongannya sama tapi tugas tambahannya berbeda, maka dia akan mendapatkan tunjangan. Pertama ada tunjangan jabatan, diberikan kepada pekerja yang menempati jabatan struktural dalam perusahaan seperti menjadi koordinator, supervisor, kepala bagian dan seterusnya. Itulah jabatan-jabatan yang diberikan
tunjangan jabatan. Nah, karena jabatannya diberikan tunjangan jabatan. Nanti kalau sudah tidak lagi menjabat, maka tunjangan jabatannya itu akan hilang. Berikutnya tunjangan komunikasi. Ada tunjangan komunikasi. Diberikan kepada karyawan yang menjalankan tugas-tugas tertentu yang di dalam pelaksanaan pekerjaannya itu membutuhkan banyak komunikasi dengan klien atau relasi perusahaan. Nah, tunjangan komunikasi. Nah, komunikasi ini diberikan setiap bulan. Nah, ini juga sama kalau dia sudah tidak lagi menjabat pekerjaan-pekerjaan yang hubungannya dengan komunikasi dengan klien atau relasi perusahaan, maka tunjangan komunikasi ini juga akan hilang atau dicopot. Nah, kemudian tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga diberikan kepada pekerja atau pegawai yang telah memiliki tanggungan, baik istri maupun anak. Kalau dia punya istri ada tunjangan istri, ada anak ada tunjangan anak. Kalau punya istri dan anak berarti punya tunjangan istri dan tunjangan anak. Yang besarannya sudah ditentukan, berapa persen dari gaji pokok untuk tunjangan istri dan berapa persen untuk tunjangan anak. Kemudian di wilayah-wilayah tertentu yang jauh yang terpencil, biasanya di Indonesia bagian timur, di Papua, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Flores dan seterusnya, itu pegawai biasanya diberikan tunjangan kemahalan. Kenapa tunjangan kemahalan? Karena memang daerah-daerah itu adalah daerah-daerah yang relatif mahal untuk biaya hidupnya. Di Papua itu tinggi biaya hidupnya, sehingga ada tunjangan kemahalan yang diberikan kepada pegawai. Tetapi nanti kalau pegawai tersebut sudah dipindahkan lagi tugasnya di tempat yang tidak mahal, seperti misalnya pindahkan di Jawa, pindahkan di Purworejo, pindahkan di Purworejo gitu, maka tunjangan kemahalan itu dicabut atau jadi hilang. Bisa jadi waktu di Papua gajinya 8 juta, 10 juta, nanti setelah pulang Purworejo gajinya tinggal 6 juta karena tunjangan kemahalannya hilang dan seterusnya. Kemudian ada tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap itu tunjangan yang sifatnya variabel. Variabel biasanya diberikan berdasarkan jumlah kehadiran. Jika tidak masuk kerja maka ya tidak diberikan. Seperti tunjangan makan misalnya. Kalau berangkatnya hanya 10 kali ya hanya dikali 10 kali. Kalau berangkatnya 20 kali ya dikali 20 kali. Itu tunjangan tidak tetap. Kemudian tunjangan transport sama dengan tunjangan makan tadi. Nah, yang transport dan tunjangan makan sama. Kemudian insentif kehadiran. Insentif kehadiran sesuai dengan kehadirannya. Nanti diberikan setiap kehadiran itu berapa. Nah, itu tunjangan tidak tetap. Artinya tunjangan tidak tetap itu tunjangan yang diberikan jumlahnya fluktuatif. Ya, tergantung dari berapa besar kehadirannya. Oke, itu ada tunjangan gaji pokok dan tunjangan. Tunjangan ada tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap itu berarti diberikan sama untuk setiap bulannya. Tunjangan tidak tetap berarti sesuai dengan kehadirannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya tentang sistem penggajian. Sistem penggajian ada 3 jenis. Yang pertama sistem skala tunggal. Yang dimaksud dengan sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaannya itu. Pokoknya sama.
golongannya sama, gajinya sama. Itu skala tunggal, tidak memperhatikan hal-hal yang lain. Jadi hanya satu. Yang kedua, sistem skala ganda. Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji yang bukan Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji yang bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, seperti kerja yang dicapai dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu. Artinya, gaji antara satu orang dengan orang yang lain berbeda karena tugas dan tanggung jawabnya berbeda, prestasi kerjanya berbeda. Hanya memang untuk mengukur prestasi kerja, untuk mengukur tanggung jawab dan seterusnya itu masih sulit. Yang ketiga, sistem skala gabungan. Yang dimaksud dengan sistem skala gabungan adalah perpaduan antara sistem skala tunggal dan skala ganda. Dalam sistem ini, gaji pokok ditentukan sama bagi pegawai negeri yang berpangkat sama. Di samping itu diberikan tunjangan kepada pegawai yang memikul tanggung jawab yang berat, mencapai prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus-menerus. Nah, ini ada gabungan. Tunggal sama, gaji pokok semua sama. Kemudian ada tunjangan yang diberikan kepada mereka yang melakukan tugas dan pekerjaan yang berbeda satu dengan yang lain. Demikian tentang gaji yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan dari penjelasan ini kita menjadi jelas, dan kalau tidak jelas atau kurang jelas nanti bisa ditanyakan lewat Google Class di kelas Anda masing-masing. Silahkan tuliskan di situ komentar Anda, pertanyaan-pertanyaan Anda. Kami tunggu supaya nanti saya tahu seberapa keterserapan materi ini dengan respon yang Anda berikan kepada saya melalui pertanyaan-pertanyaan yang ditulis di Google Class. Mohon partisipasi aktif dari Anda untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang kita pelajari sudah beberapa hari ini, bahkan mungkin sampai akhir Mei kita akan belajar secara online. Oke, demikian. Selamat siang. Mudah-mudahan jelas apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih.